Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah di sini kelompok kami akan melaksanakan praktikum anatomi dan fisiologi ternak dengan ternak monogastrik, yaitu kelinci atau Oryctolagus cuniculus. Adapun dosen pengampu kami yaitu Ibu Tati Vijayanasari, SPT MP. Baiklah, sebelum kami melaksanakan praktikum kami, ada baiknya kami memperkenalkan anggota kelompok kami masing-masing. Saya sendiri Kevin Nabasan Nenggolan dengan NIM 20080. Saya Mahadi Nurdin dengan NIM 2306122. Saya Metu Yeremia dengan NIM 200306116. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke dalam bagian caput. Di caput tersendiri itu dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama rimauris atau bagian mulutnya. Nah, di bagian mulutnya ini terbagi menjadi dua bagian lagi. Yang pertama itu labium superior. Labium superior itu bibir pada bagian atasnya. Dan yang kedua itu labium inferior, bibir pada bagian bawahnya. Oke, selanjutnya itu ada fibrisae, yaitu kumis pada kelinci. Ini disebut dengan fibrisae. Lanjutnya ada nares externus, itu lubang hidungnya atau hidungnya. Kita lihat. Bila selanjutnya itu ada organ visus. Organ visus itu pada bagian matanya. Dan yang terakhir itu ada organon auditus, itu pada telinganya. Oke, kita masuk ke bagian trunkus, yaitu terbagi atas toraks bagian dadanya, habis itu abdomen di bagian perutnya, dan bagian punggungnya dorsum. Oke, selanjutnya kita masuk ke sistem ekskresi. Oke, pertama ginjal, yaitu untuk mengekskresikan zat-zat metabolisme yang mengandung nitrogen. Yang kedua itu paru-paru untuk mengekskresikan zat sisa metabolisme. Yang ketiga hati atau hepar, disebut ekskresi karena menghasilkan empedu. Dan keempat kulit, disebut sistem ekskresi karena menghasilkan keringat. Oke, kita masuk ke bagian paru-paru atau pulmo, yaitu untuk mengekskresikan zat sisa metabolisme. Kedua hati atau hepar, disebut ekskresi karena menghasilkan empedu. Ketiga kulit, disebut sistem ekskresi karena menghasilkan keringat. Dan keempat ginjal, yaitu untuk mengekskresikan zat sisa-sisa metabolisme yang mengandung nitrogen. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan sistem pencernaan. Sistem pencernaan terjadi pertama kali di kopomoris atau mulut, yaitu terjadi pencernaan secara mekanik dengan bantuan gigi dan terjadi pencampuran salipase atau air liur dengan makanan. Kemudian masuk ke kerongkongan, lalu masuk lagi ke lambung yang terjadi pengasaman oleh HCl atau asam klorida. Lambung terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu adalah kardia atau bagian atas, yang kedua itu adalah fundus atau bagian tengah, dan filorus atau bagian melengkung ke bawah. Lalu masuk ke usus halus yang merupakan bagian terpanjang dalam sistem ini. Di usus halus terjadi penyerapan sari-sari makanan. Di usus halus terdapat 3 enzim, yaitu ada enzim amilase, protease, dan lipase. Makanan yang mengandung serat akan masuk ke dalam sekum. Di sekum terjadi fermentasi makanan, lalu dari sekum akan keluar melalui anus. Baiklah, selanjutnya kita masuk kita masuk dalam sistem vena. Vena terbagi menjadi 2 bagian, yaitu vena cava cranialis, yaitu menerima darah dari dinding toraks, kepala, kaki, dan muka. Dan yang kedua itu ada vena caudalis, itu datang dari kaki dan alat-alat dalam, yaitu dari vena iliaca communis, yaitu vena lumbalis, dan vena spermatica dexter dan sinister, yang masing-masing masuk ke vena renalis, dexter dan sinister, vena porta, hepatica, dan lien, pankreas, dan sistem pencernaan. Sistem reproduksi yang pertama ialah kandung kemih atau tempat untuk menyimpan urin. Dan yang kedua yaitu adalah testis atau yang biasa disebut dengan sebagai penghasil sperma.
Baiklah, sekian hasil dari praktikum kami tentang anatomi dan fisiologi ternak, itu kelinci atau ornithologus uniculus. Jika ada salah, mohon dikoreksi. Kata kami ucapkan terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.